teman-teman semuanya. Sekarang saya mau ngebahas tentang pertemuan yang ketiga. Oke. Di sini saya mengenal diri terlebih dahulu. Nama saya Laura Zulia Sofiana dengan NIM-nya 415191200015. Nah, untuk video kali ini sesungguhnya nggak beda jauh dengan video yang sebelumnya. Sebelumnya itu kita membuat video di pertemuan kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga. Namun di sini pembahasannya itu lebih spesifik ya. Maksudnya lebih komplikasi. Nah, di sini masih menggunakan NetBeans. Kita pilih project. Lalu ini udah langsung next aja. Nah, ini nama projectnya misalnya, karena kita udah buat pertemuan yang ketiga, ini yang akan nanti saya running. Selanjutnya ini sebagai contoh aja kita ambil pertemuan yang keempat. Atau pertemuan 3, ya, pertama 31. Finish. Nah, terbentuk nih seperti yang muncul saat ini. Ini udah secara otomatis, tapi ini kita ganti ya, kita hapus saja. Bentar. Di sini kita tambahin lagi yang namanya new. Terus kita pilih panel form. Kalau nama kelasnya kita ganti jadi volume persegi panjang, atau enggak persegi panjang aja deh. Karena di sini kita akan membahas tentang volume persegi panjang dan kita akan menghitung berapa sih volume persegi panjang, seperti itu. Oke, kita finish. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini udah langsung otomatis ke design. Di sini perbedaannya adalah kalau yang kemarin itu kita langsung loading di public class-nya. Tapi kalau di sini kita langsung diarahin ke design. Nah, lalu dari modul yang telah saya baca, kita harus menggunakan button, label, dan text field. Nah, untuk yang pertama kali kita gunakan label. Gunakan text field. Di sini kita bisa ubah namanya. Diubahnya di sini. Misalkan text field panjang. Oke. Lalu pakai label. Nah, label di sini kita ubah jadi panjang. Lalu ini kita ubah lagi namanya jadi, kalau kosong aja bisa kan. Nah, kita kosongin aja. Ini tuh kita bisa sesuaikan ya, untuk ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Lalu kita pakai label lagi. Ini untuk lebarnya. Kita tambahin text field lagi. Lalu di sini ada yang namanya text field. Ini kita ganti dulu namanya. Kita pakai label lagi. Ini kita ganti jadi volume.
Lalu kita pakai button untuk mencetak hasilnya. Oke. Terus di sini kita ubah di code-nya variable name-nya misalnya jadi panjang, lalu key mana key. Oh ini key release-nya kita ubah jadi key release panjang key, lalu lebarnya juga sama, ini jadi lebar, events-nya key release lagi, lalu volumenya Oke, ini semuanya udah terbentuk ya teman-teman. Jadi ketika kita ke desain, kita abrak-abrik nih di desainnya, kita atur di desainnya. Mau di properties, event, kode, ini semuanya button, text field dan labelnya itu udah kita rapihin di desain. Jadi pas di source ini mereka udah terbentuk sendiri secara otomatis. Seperti itu. Lalu kalau untuk hasil kita pakainya yang action perform. Hasil. Kalau nggak salah kurang lebihnya seperti ini. Oke. Nah, ini semuanya udah terbentuk. Lalu nanti ketika kita running, dia akan muncul fieldnya seperti ini. Jadi udah secara otomatis, tapi di sini harus kita tambahin lagi. Nah, karena saya sudah buat sebelumnya, ini hanya contoh aja. Yang saya buat sebelumnya kita simulasikan di sebelah sini. Ini juga sama seperti yang tadi kita udah buat. Di sini kita buat persegi panjang pakai Java. Terus ini kita pilihnya tadi yang J panel form seperti itu ya. Kalau di sini kita udah buat, saya sudah buat sebelumnya di pertemuan 3 itu jadinya seperti ini. Oke, kurang lebih sama yang tadi saya contohkan. Nah, di sini juga kita ada desainnya seperti yang dilihat dari sini. Jadi kita hitung volume persegi panjang. Oh salah, ini tinggi, sorry. Lebar, panjang, tinggi ya, tadi bukan volume. Terus ini nanti kita akan input sendiri panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti ketika kita klik hitung, di sini langsung muncul hasilnya, hasil dari yang udah kita perhitungkan sebelumnya di atas tadi. Seperti itu. Nah, untuk codingannya, ini kan ada beberapa yang udah secara otomatis terbentuk ya. Seperti yang tadi kita udah pilih key release, terus action performance, terus juga input lebar, key listener, dan lain-lain banyak lagi. Nah, ini yang abu-abu ini sudah secara otomatis terbentuk saat kita proses melalui desain tersebut yang ini gitu. Nah, ketika kita buka di sini sama kayak tadi ada properties, event, code gitu. Lalu di sini ada tambahan sedikit.
ketika kita mau running, kita harus menambahkan public class ini nama tadi pertemuan, extend JavaScript JFrame. Lalu kita juga punya variabel yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Terus public voidnya set panjang. Nah ini kita akan mulai mendeklarasikan atau mulai mengisi datanya untuk si panjang tersebut gitu. This panjang adalah panjang, public set lebar adalah lebar, terus tinggi adalah tinggi. Di sini lalu ada get panjang, terus lebar dan tinggi juga. Kalau tadi public class pertemuan 3, sekarang udah public pertemuan 3-nya. Nah, di sini udah masuk di bagian field-nya. Yang tadi ketika kita running nanti ada muncul field-nya. Lalu di sini kita panggil lagi si panjangnya tersebut. Tadi kita punya variabelnya itu dengan jenis variabelnya integer karena semua data yang masuk adalah berupa angka. Tapi namun di sini kita memakai string key panjang, input panjang. Jadi ketika kita memasukin nih isi dari data tersebut, kita masukin angka. Ini adalah bagian untuk penginputan angkanya. Jadi input panjang, input lebar. Nah di sini udah termasuk sama yang lebar input key release, input key tinggi, input tinggi key release, dan selanjutnya. Lalu terakhir adalah action untuk menampilkan hasil dari apa yang sudah kita input. Seperti itu. Lalu di sini juga nggak lupa ada rumus dari perhitungan volume persegi panjang tersebut. Nah, di sini karena tadi kita memakai data variabel jenis tipenya itu adalah integer, di sini kita harus ubah dari integer ke string. Integer dot to string volume. Jadi si volumenya ini bisa menampilkan berupa koma. Gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya adalah koma, dia nggak error. Tapi kalau di sini nggak pakai string, dia pasti akan error. Kurang lebih kayak gitu. Lalu tadi yang namanya volume, menghitung volume itu berada di sini. Jadi integer volume disk panjang kali disk get lebar kali disk get tinggi. Lalu dia akan menampilkan hasil volumenya, lalu hasil sama dengan hasil titik 2 plus volume. Berarti hasil itu sama dengan volume sama dengan hasil. Seperti itu. Nah ini udah nanti tinggal ditampilkan aja. Kalau kita running hasilnya akan seperti sesaat lagi. Akan seperti itu, sebentar lagi loading. Nah ini teman-teman akan seperti ini. Yang tadi udah kita udah kita buat nih di desain. Nanti dia akan munculnya sama seperti ini. Cuma bedanya di sini ada button panjang gitu ya. Nah ini kita bisa isi. Misalnya kita isi panjangnya itu 20. Lebarnya misalnya 5. Tingginya misalnya 8. Oh iya, ini kan kita menampilkan tampilannya itu seperti ini, sama seperti yang didesain, yang udah kita desain di awal. Kalau kita hitung langsung ketahuan hasilnya 800. Nah lalu kalau dari hasil outputnya dia tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kita memasukkan angka atau menginput angka, dia akan bekerja dengan satu panggilan, jadi dengan satu angka. Ketika kita di sini input 20, 2 dan 20, 5, 8, 800. Kalau kita reset, misalnya kita mau, nih kan kita udah selesai di desain ya. Jadi kita mau coba lagi di tempat lain. Misalnya, tunggu sebentar. Di sebelah sini nanti kita bisa lihat secara langsung perbedaannya apa sih. Nah ini udah saya, misalnya kita mau input 25. Nah di sini langsung
panjangnya 2, lalu bawahnya lagi panjangnya 25. Jadi ketika kita input satu angka, di situ baru terpanggil satu angka. Namun kalau kita di sini misalnya lebarnya 14. Nah, di sini tetap 2 munculnya. Tapi angkanya sama-sama 14 karena saya ngetiknya terlalu cepat. Jadi kalau dia cepat, meskipun angkanya ada 2, 1 dan 4, di sini tetap munculnya 2 kali lebar 14. Tapi munculnya 1 dan 4 ini berbarengan, nggak seperti panjang yang 2 dulu baru 25. Seperti itu. Lalu tingginya misalnya 10. Nah, seperti itu kan. Jadi dia ada 2 tapi tetap nilainya 10. Ketika kita hitung nanti hasil formulanya jadi berubah 3500. Seperti itu sih. Jadi mungkin agak simpel kelihatannya ya, tapi lumayan membingungkan untuk codingnya. Untuk saat ini hanya itu aja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mungkin bisa dimaklumkan, sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk memahami materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.